Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa awal muridin waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wati Sridiana, saya dari kelompok 1 mata kuliah Ilmul Aswad. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang al-maqatimul arabiyah atau suku kata dalam bahasa Arab. Sebetulnya saya tidak sendirian, yaitu bersama teman-teman saya yang nanti akan menjelaskan masing-masing dari materi tentang suku kata itu sendiri. Nah, pada subjudul yang pertama kita akan membahas tentang pengertian suku kata. Nah, suku kata adalah satu unit bunyi yang keluar atau yang terucap dari semua kata. Nah, dalam pembahasan kali ini terdiri dari dua kata, maksudnya terdiri dari dua jenis kata. Yang pertama, kata yang terdiri dari satu kosakata. Kata yang terdiri dari satu suku kata yang disebut dengan monosilabik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti halnya lam, min, man, terus hal, kam. Nah, itu salah satu contoh kata yang kategorinya sebagai monosilabik atau terdiri dari satu suku kata saja. Nah, yang kedua, kata yang terdiri dari kata yang terdiri dari dua atau lebih suku kata atau yang bisa dikatakan sebagai polisilabik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita ambil jalasa. Nah, jalasa di sini terdiri dari 3 suku kata, teman-teman. Yang pertama ja, yang kedua la, dan yang ketiga sa. Nah, ada contoh lain jalastum, jalastum. Nah, di situ terdiri dari 3 suku kata sama, yaitu ja, yang kedua las, dan yang ketiga tum. Nah, adapun syarat dikatakan itu termasuk satu suku kata itu terdiri dari minimal yang satu konsonan yang ditandai dengan huruf shod, dan yang kedua vokal yang terdiri dari satu vokal yang ditandai dengan huruf h. Pola, maksudnya tandanya itu huruf h. Nah, kita klarifikasikan. Contoh ya tadi jalastum. Ja yaitu jim sama alif. Ja di situ terdiri dari satu suku kata yang terdiri satu konsonan dan 2 vokal. Kenapa dikatakan 2 vokal? Soalnya pertama di situ ada fathah dan kedua ada alif yang bisa dikatakan sebagai mad, dan di situ terdiri dari 2 vokal berarti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait pola suku kata bahasa Arab, terus bagian-bagian suku kata dalam bahasa Arab. Kepada teman saya, saudara Rival, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rival Fadilah, NIM 19083080838. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam suku kata. Suku kata berdasarkan bunyi akhirnya terbagi menjadi 2 macam bagian, yaitu yang pertama suku kata terbuka dan yang kedua suku kata tertutup. Untuk suku kata yang terbuka yaitu adalah suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek dan vokal panjang. Suku kata terbuka pendek contohnya seperti za, ro, sa dalam kata zarosa. Dan suku kata terbuka panjang seperti contoh la, fi, ma. Dan yang kedua ada suku kata tertutup, yaitu suku kata yang berakhir pada satu bunyi konsonan atau 2 bunyi konsonan. Suku kata tertutup berakhir pada satu bunyi konsonan seperti man, min, lam. Dan yang berakhir pada 2 bunyi konsonan seperti contoh kolab, angta, bintu ketika wakob. Suku kata berdasarkan segi panjangnya terbagi menjadi 2 bagian juga, yaitu yang pertama suku kata pendek dan yang kedua suku kata panjang. Untuk yang pertama suku kata pendek yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek seperti zarosa. Semuanya merupakan suku kata pendek yang wajib terbuka. Yang kedua, suku kata panjang yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal panjang seperti lafadz fi atau konsonan kun. Pembagian suku kata berdasarkan segi gelombang nada menjadi 2 bagian, yaitu suku kata yang bergelombang dan yang kedua suku kata yang tidak bergelombang.
Untuk suku kata yang bergelombang, yaitu suku kata yang bertemu dengan nada utama dalam bentuk sebuah kata. Maka dari itu, suku kata itu tampak lebih jelas dan lebih tegas daripada bagian lain dari dalam kata tersebut. Dalam satu kata, suku kata bergelombang ini hanyalah lafaz istighfar, astagfaro. Suku kata kedua dalam kata tersebut adalah satu suku kata bergelombang. Dan suku kata yang tidak bergelombang yaitu suku kata yang tidak ada gelombangnya, yang tidak bergelombang. Itu bagian C-nya, ciri-ciri khusus dalam suku kata. Yang pertama, ada vokal panjang yang dianggap sebagai fonem, alif, wawu, ya, dan bunyi tenggorokan seperti aswatul kholqi yaitu ha dan ain. Bunyi tebal seperti to, do, sod, to. Tekanan bunyi dalam kata atau stress disebut an-nabr, dan bunyi bilabial dental yaitu pa. Untuk mengetahui di mana letak nabr atau tekanan bunyi dalam suatu kata, kita harus mengetahui jenis silabel atau suku kata dalam bahasa Arab. Ada 5 macam silabel atau muqta' yang berlaku dalam bahasa Arab Fusha, yaitu sifi soha seperti ba, sifi soha seperti fi, ifi soha so seperti kullu, sifi visi soha so seperti ain, ibnu. Yang kelima, ii seperti sodha so seperti bintun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, karakteristik suku kata dalam bahasa Arab. Dalam bidang bahasa Arab, peneliti mengisyaratkan untuk mengelompokkan suku kata bahasa Arab berdasarkan karakteristik suku kata pada umumnya, yaitu yang pertama, suku kata terbentuk atau tersusun minimal 2 konsonan dan maksimal tersusun dari 5 bunyi, yakni konsonan, 2 vokal, dan 2 konsonan. Kemudian yang kedua, suku kata dalam bahasa Arab selalu terdapat bunyi vokal. Kemudian yang ketiga, suku kata dalam bahasa Arab selalu diawali oleh bunyi konsonan dan diikuti oleh huruf vokal. Kemudian yang keempat, suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali bunyi vokal, seperti dalam bahasa Indonesia pada kata alam, ikan, dan ubi. Kemudian yang kelima, suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali oleh 2 konsonan secara berurutan, seperti dalam bahasa Inggris pada kata praktis dan street, dan dalam bahasa Indonesia pada kata praktek. Jadi, tidak ada 2 bunyi konsonan yang berturut-turut dalam permulaan kalimat bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab itu terdapat hamzah wasol dalam permulaan kalimat perintah, seperti lafaz ijlis, pengganti dari jalasa. Kemudian yang keenam, tidak diakhiri dengan 2 bunyi konsonan, kecuali dalam keadaan waqaf. Kemudian yang terakhir, terkadang tersusun dari 2 bunyi konsonan secara berurutan. Yang kelima, pola-pola suku kata dalam bahasa Arab. Kebanyakan peneliti dan pengajar bunyi bahasa sepakat bahwa suku kata dalam bahasa Arab memiliki 6 pola. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan dan menamai suku kata bahasa Arab tersebut. Oleh karena itu, konsep pengklasifikasian suku kata yang dituturkan oleh Kamal Bashar dianggap paling simpel dan jelas. Yang pertama, suku kata pendek memiliki 1 pola, yaitu konsonan yang diikuti oleh vokal. Contohnya yang pertama, 3 suku kata dalam lafaz taktubu yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu tak, tu, dan bu. Kemudian contoh yang kedua, suku kata pertama dan kedua dalam lafaz katabta yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu ka, tab, dan ta. Kemudian contoh yang ketiga, suku kata kedua dan ketiga pada lafaz katabat yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu ka, ta, dan bat. Kemudian yang kedua, suku kata sedang memiliki 2 pola, yaitu konsonan dan 2 vokal. Contohnya yang pertama, suku kata pertama pada lafaz qobala yang terdiri dari 3 suku kata,
yaitu ko, ba, dan la. Kemudian yang kedua, suku kata kedua pada lafaz yuqabilu yang terdiri dari 4 suku kata, yaitu ya, yu, ko, bi, dan lu. Kemudian yang ketiga, suku kata terakhir pada lafaz jalasa yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu ja, la, dan sa. Kemudian yang ketiga, suku kata panjang memiliki 3 pola, yaitu konsonan, 2 vokal, konsonan. Contohnya yang pertama, suku kata pertama pada lafaz dolin yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu dol dan lin. Kemudian yang kedua, suku kata kedua pada lafaz yudorro yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu yu, dor, dan ro. Yang ketiga, suku kata terakhir pada lafaz hamim yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu ha dan mim dalam keadaan waqaf. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.